Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rusdayanti, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen aparatur sipil negara. Apa sih itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. ASN ialah sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kewajiban ASN. Hak ASN ialah menerima gaji, tunjangan, fasilitas, menerima cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN ialah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Bagi ASN, sistem merit dapat menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit ialah keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN terbagi dua, yaitu yang pertama, Komisi ASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Yang kedua, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau Kemenpan RB untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi atas manajemen ASN, pengelolaan jabatan tinggi, organisasi, dan sistem informasi ASN. Mekanisme pengelolaan ASN dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengrekrutan, sampai dengan jaminan pensiun di hari tua dan perlindungan. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi terbagi 6, yaitu pengisian JPT, pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dan proses pengisian JPT, serta pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi ASN yang biasa disebut dengan Korps Profesi Pegawai ASN itu terdapat 4 fungsi, yaitu pembinaan dan pengembangan ASN, memberikan perlindungan hukum, memberikan rekomendasi, serta menyelenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan. Sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegritas dengan berbasis teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelayanan publik. Konsep pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis barang atau jasa publik terbagi 4, yaitu barang jasa privat, barang jasa tol, barang jasa umum, dan barang jasa kolektif.
Pelayanan publik dari sederhana menjadi kompleks. Dikarenakan adanya berbagai macam barang atau jasa, maka terbentuklah spektrum pelayanan publik dimulai dari pelayanan yang mempunyai manfaat sosial dominan hingga manfaat individu, yaitu berupa pertahanan keamanan, penanggulangan kesejahteraan dan keadilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi umum, dan perumahan rakyat. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik atau fundamental pelayanan publik itu terbagi 4, yaitu pelayan publik sebagai hak warga negara sebagai amanat konstitusi, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, pelayanan publik bertujuan mencapai hal strategis untuk kemajuan bangsa, serta pelayanan publik berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Selanjutnya, ASN sebagai profesi. ASN diberi tugas untuk melakukan pelayanan publik. Prinsip profesi ASN itu terbagi atas 7, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab, kompetensi yang diperlukan, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Patologi birokrasi. Bentuk-bentuk patologi birokrasi itu terdapat 6, yaitu penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta enggan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip pelayanan prima, terbagi 5, yaitu responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan apresiasi kepada pegawai. Praktik etiket pelayanan, pengertian etika dan etiket. Etiket ialah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Sedangkan etika ialah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari yang buruk. Dasar-dasar etika terbagi atas 7, yaitu politeness atau sopan, respectful atau hormat, atentif atau perhatian, kooperatif atau suka menolong, tolerance atau tenggang rasa, informality atau ramah, serta self-control atau dapat menguasai diri. Manfaat etiket ialah dapat memudahkan berhubungan baik, mampu mencari bahan pembicaraan, lebih dahulu menghargai orang lain, serta memupuk kepercayaan pada diri sendiri dalam situasi apapun. Praktik etiket pelayanan publik. Yang pertama itu etiket dalam menyampaikan salam dan bertegur sapa. Yaitu ialah bagaimana harus bersikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti tidak boleh bersikap tidak acuh, berbicara dengan penggunaan jasa, menggunakan sapaan sopan, rapi, tidak bermuka suram, memandang pengguna jasa dengan ramah, serta tidak mengucapkan kata pengulangan. Etiket dalam berjabat tangan, seperti berjabat tangan dengan lemah lembut, berjabat tangan dengan sentuhan jari, berjabat tangan dengan full contact. Yang ketiga, etiket bertemu dan menerima tamu, yaitu segera bangun dari tempat duduk, senyum, sapa, memberikan arahan, serta mengucapkan kata terima kasih dan maaf. Selanjutnya, etiket dalam bertelepon, yaitu mengucapkan salam, menjelaskan identitas, menyiapkan bahan pembicaraan, menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele, serta mengucapkan terima kasih di akhir pembicaraan. Yang terakhir adalah etiket menangani keluhan, yaitu dengan mendengarkan dengan baik, biarkan mereka berbicara, meminta maaf dengan tulus, tanyakan bagaimana bisa membantu, meyakinkan mereka dengan memperbaiki kesalahan, serta berterima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor pelayanan publik. Whole of Government atau WOG ialah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Terus, mengapa WOG penting? Itu terbagi atas 4 hal, yaitu dorongan publik untuk kinerja good governance, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi, serta egosentral atau siloisasi. Selanjutnya, bagaimana WOG itu dilakukan? Yaitu dengan respon pemerintah yang terintegritas, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antara instansi dan pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegritas. Seperti praktek WOG, yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga membentuk gugus tugas, dan yang keempat yaitu koalisasi sosial. Dengan dalam praktik WOG, 1 kapasitas SDM, 2 nilai dan budaya organisasi, 3 kepemimpinan. Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor terkait dengan pelayanan publik, yaitu dengan pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif.
Selanjutnya, best practice penerapan WOG. Prasyarat best practice itu ada 4, yaitu budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, serta cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Best practice WOG. Contoh best practice WOG yang telah ditetapkan di beberapa negara itu seperti yang pertama Inggris, WOG Accounts dengan integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Australia, WOG Centraling dengan integritas antar lembaga di semua tingkatan. Yang ketiga, Amerika Serikat, WOG Keamanan Nasional dengan fokus pada isu keamanan nasional, serta Malaysia, WOG One Day Service dengan pemberian layanan yang lebih terintegritas dan lebih cepat. Selanjutnya, e-government. Kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Survei dilakukan dengan menunjukkan persebaran negara dalam penerapan e-government dengan kategori ketersediaan CIO atau Chief Information Officer di setiap negara. Indikator negara unggul antara lain ketersediaan CIO, interoperabilitas sektor publik, serta interaksi pelayanan online. Praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia. Pengertian manajemen publik ialah merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, dan mengkoordinasikan pelayanan. Asas-asas manajemen publik antara lain ialah asas kepentingan hukum, asas kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, persamaan pengakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip pelayanan publik terbagi 5, yaitu keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keteraksesan, dan keamanan. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan tentang Whole of Government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya.